Wahabi ini penakut. Takut sama siapa? Sama Syiah lah takut Wahabi. Mengapa? Karena Syiah punya ilmu kalam. Wahabi gak punya ilmu kalam. Dan mengharamkan ilmu kalam. Saya ini pernah diundang orang Wahabi menjelaskan kesesatan Syiah. Saya pakai teori ilmu kalam, cuma gak bilang ilmu kalam. Mereka ngangguk-ngangguk gitu. Ini mengharamkan tapi ngangguk-ngangguk. Ada seorang kawan yang menanyakan kedekatan saya, keakraban saya bersama kawan-kawan muslim dari golongan Syiah. Dan dia juga menanyakan kenapa antum terlihat sangat membenci Wahabi. Saya jawab dengan sederhana, sangat sederhana dan bisa dia pahami pada akhirnya. Saya sampaikan kenapa saya bisa dekat dan akrab dengan kawan-kawan Syiah. Jawabannya adalah karena mereka tidak pernah mempermasalahkan apa yang menjadi keyakinan cara ibadah saya. Mereka tidak pernah mempermasalahkan amalia ibadah saya di Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya, Wahabi selalu menyerang, mempermasalahkan, bahkan mengkafirkan sesama umat muslim atas azas perbedaan cara beribadah. Ketika mereka memakai celana cingkrang, berjidat hitam, berjenggot panjang, kami tidak permasalahkan di Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi mereka selalu mempermasalahkan apa yang menjadi cara ibadah kami. Ketika kami kunut di saat sholat subuh, ketika kami berzikir setelah melakukan sholat, ketika kami melakukan tahlilan, istighosahan, bahkan maulidan Nabi, mereka teriak bid'ah. Parahnya lagi, ketika kami berziarah, beribadah di makam-makam para waliullah, mereka teriak, antum syirik. Mereka seakan menjadi Tuhan yang sok tahu tentang isi niatan hati kami dalam beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Wahabi tidak pernah menciptakan manusia yang beradab. Wahabi menciptakan Tuhan KW. Yang nantang itu Salafi Wahabi. Akhirnya oleh pengurus NU, Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Bisa berdekatan, bersahabat dengan Syiah karena mereka tidak pernah mempermasalahkan apa yang menjadi amalan ibadah saya, amalia di Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebaliknya saya tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan cara ibadah mereka. Nafsi-nafsi. Sebaliknya, saya juga tidak mungkin bisa berdekatan dan bersahabat dengan kaum Wahabi. Jelas tidak mungkin. Bagaimana saya bisa bersahabat dengan orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak menghormati apa yang menjadi keyakinan ibadah saya. Jelas tidak mungkin. Seorang sahabat tidak akan pernah mengungkit-ungkit permasalahan keyakinan dari sahabatnya sendiri. Wahabi bukan seorang sahabat. Onani itu dia berdosa, tapi puasanya tidak batal. Wahabi itu juga mazhab yang mengajarkan kebohongan. Dalam beribadah pun mereka mengajarkan kebohongan. Bagaimana mereka bisa mengaku mazhab mereka Ahlussunnah wal Jamaah? Itu saja sudah bohong. Silakan dia berpoligami. Tapi jangan dia berpoligami kemudian sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau berpoligami, pasti tahu istri. Ya nggak perlu istri tahu. Antum sampai nikah lagi pun istri nggak tahu, nggak ada masalah.